Namaku Maya. Lengkapnya Maya Nur Hasanah. Usia 25 tahun. Aku lahir dan besar di sebuah kampung kecil di Serang, Banten. Rumahku berdinding bambu, dengan atap seng yang sering bocor kalau hujan datang. Ayahku sudah lama meninggal, dan ibuku hanya penjual kue keliling. Hidup kami sangat sederhana. Tapi sejak kecil, aku selalu diajarkan satu hal oleh ibu. Maya, hidup itu bukan tentang kaya, tapi tentang seberapa tulus kamu berjuang. Dan itu tertanam kuat dalam hatiku. Setelah lulus SMA, aku langsung bekerja. Cuci piring di warung, jadi kasir minimarket, bahkan pernah bantu-bantu di konveksi. Tapi uangnya selalu pas-pasan. Hingga suatu hari, tetangga mengajakku daftar jadi TKW ke Arab Saudi. Awalnya aku takut, tapi melihat rumah kami hampir roboh dan adikku yang masih kecil butuh biaya sekolah, aku akhirnya nekat. Aku ikuti semua proses, dari pelatihan hingga wawancara, sampai akhirnya aku dinyatakan lolos dan diberangkatkan. Aku ditempatkan di kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Saat pertama kali mendarat, aku merasa seperti masuk ke dunia yang berbeda. Gedung-gedung menjulang, mobil-mobil mewah, dan wanita-wanita yang memakai abaya elegan. Aku yang hanya gadis kampung dengan koper kecil dan 2 ibu di dada, merasa kecil sekali. Tapi aku tetap semangat. Aku bekerja di rumah keluarga bangsawan yang sangat kaya. Rumahnya seperti istana, pilar-pilar marmer, taman luas, dan pelayan yang jumlahnya puluhan. Tapi aku bukan pelayan umum. Aku ditugaskan khusus untuk merawat salah satu anggota keluarga mereka, seorang pria parubaya bernama Tuan Said. Tuan Said dikenal sebagai sang pangeran yang terluka. Konon, beliau sakit sejak beberapa tahun lalu. Tidak jelas penyakitnya apa, tapi dia selalu berada di ruangan khusus, dijaga ketat, dan hanya orang-orang tertentu yang boleh merawatnya. Aku salah satu dari sedikit yang mendapat izin masuk ke ruangannya. Awalnya aku takut, tapi ternyata beliau sangat ramah. Wajahnya tegas, berewok tipis, tapi matanya tajam penuh pesona. Tapi tubuhnya terlihat lemah. Ia lebih banyak duduk di kursi roda, kadang harus dibantu berjalan. Suaranya pelan, tapi sopan dan menenangkan. Maya, kau dari Indonesia? Katanya saat pertama kali aku menghidangkan teh untuknya. Aku mengangguk gugup. Iya, Tuan. Terima kasih sudah datang jauh-jauh. Kau pasti wanita kuat, katanya lagi. Senyumannya tipis tapi hangat. Dari hari itu, aku merasa tugasku tak seberat yang aku bayangkan. Hari-hariku bersama Tuan Said terasa tenang. Tugas utamaku hanya memastikan beliau makan tepat waktu, obat-obatannya diminum, dan kadang menemaninya mengobrol di taman kecil belakang rumah. Tak ada pekerjaan kasar, tak ada teriakan, tak ada hinaan. Bahkan beliau sering meminta maaf kalau merasa terlalu merepotkan. Maya, kau bisa duduk di sini, menemaniku sebentar, katanya suatu sore saat aku hendak pergi setelah memberi teh. Aku ragu, tapi dia menatapku dengan tenang, lalu berkata, kau seperti putri kecil yang hilang dalam dunia yang kejam. Aku tertawa gugup. Saya hanya orang biasa, Tuan. Hari-hari berikutnya jadi aneh. Bukan karena perlakuan buruk, tapi sebaliknya. Tuan Said semakin sering memintaku menemaninya. Kadang ia bercerita soal masa mudanya, tentang gurun pasir, tentang mimpinya yang tak tercapai. Ia tampak kesepian. Dan aku, entah kenapa, merasa kasihan. Suatu hari, dia bahkan menyuruh pelayan membelikan aku baju baru. Ini hadiah, agar kau tak selalu memakai baju seragam itu, katanya. Aku kaget. Tapi Tuan, saya tidak pantas. Ia tersenyum. Bukan soal pantas atau tidak. Ini soal bagaimana aku ingin melihat senyummu tetap bertahan. Aku mulai curiga. Tapi aku tak berani menolak. Aku tetap menjaga jarak, berusaha tetap profesional. Tapi jujur, hatiku mulai goyah. Di antara semua pria yang pernah kutemui, belum ada yang sebaik dan sehalus Tuan Said. Namun ada hal yang terus mengusik hatiku. Kenapa Tuan Said, yang katanya sakit parah, masih bisa berjalan dengan lancar saat aku tak sengaja melihatnya dari kejauhan malam itu? Bahkan tanpa tongkat, tanpa kursi roda. Malam itu, aku terbangun karena ingin minum air. Saat melewati taman belakang, aku mendengar suara langkah pelan. Kupikir itu penjaga.
Tapi ternyata, itu Tuan Said. Ia berjalan pelan-pelan, tapi jelas tidak terlihat sakit. Ia bahkan berdiri tegak sambil memandangi langit malam. Jantungku berdegup kencang. Aku bersembunyi di balik pilar. Tanganku gemetar. Jadi, dia pura-pura sakit. Keesokan harinya, aku pura-pura tak tahu. Tapi perasaanku tidak tenang. Aku mulai memerhatikan gerak-geriknya. Kadang ia tampak terlalu kuat untuk orang yang mengaku lemah. Tangannya tak gemetar saat memegang cangkir. Bahkan kadang terlihat sengaja dibuat lemah saat ada orang lain. Aku bingung. Kenapa pria sekaya dan semapan itu berpura-pura sakit? Beberapa hari kemudian, kejutan datang. Tuan Said memintaku duduk berdua di taman. Dan dengan suara pelan, ia berkata, "Maya, aku ingin bertanya sesuatu yang sangat penting." Aku menatapnya, bingung. Jika aku memintamu tetap tinggal di sini, bukan sebagai perawat, tapi sebagai pendamping hidup, apakah kau bersedia? Aku membeku. Hah? Apa maksudnya? Kenapa saya, Tuan? Tanyaku pelan, suaraku bergetar. Ia tersenyum. Karena aku yakin, hanya wanita sepertimu yang bisa menyembuhkan luka hatiku yang sesungguhnya. Hatiku seperti dihantam badai. Aku belum sempat memahami maksudnya. Tapi aku tahu satu hal. Semua ini tak sesederhana yang kulihat. Dan hatiku mulai benar-benar takut. Aku pulang ke kamar malam itu dengan langkah gemetar. Tubuhku terasa berat. Seolah ada beban tak terlihat yang menindih dadaku. Kalimat Tuan Said terus terngiang di telingaku. Jika aku memintamu tetap tinggal di sini, bukan sebagai perawat, tapi sebagai pendamping hidup, apakah kau bersedia? Apa maksudnya itu? Apa ini serius? Aku hanya seorang TKW biasa. Perempuan kampung dari Serang yang datang ke sini untuk mencari nafkah. Bukan untuk dilamar seorang sultan kaya raya yang katanya sakit tapi bisa jalan diam-diam malam-malam. Aku mencoba tidur, tapi mataku tak mau terpejam. Pagi harinya aku bekerja seperti biasa. Pura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi Tuan Said berbeda. Ia memandangku dengan tatapan dalam, seperti pria yang sedang jatuh cinta. Dan yang lebih membuatku tak nyaman, para pelayan lain mulai berbisik-bisik setiap kali aku lewat. Dia mulai sering dipanggil Tuan. Tuan Said hanya mau dirawat olehnya. Katanya, Tuan ingin menjadikannya istri. Aku pura-pura tak dengar. Tapi gosip itu seperti racun. Pelan tapi pasti membuatku sesak napas. Sore itu, saat aku membawa teh ke ruang kerja Tuan Said, ia menatapku lama. Lalu dengan tenang, ia berkata, "Maya, aku ingin kau mempertimbangkan kata-kataku kemarin." Aku hanya diam. Aku tahu ini mendadak, tapi aku tidak sembarangan. Selama ini aku diam, mengamati. Aku ingin istriku nanti bukan hanya cantik wajahnya, tapi juga tulus hatinya. Dan aku melihat itu dalam dirimu. Aku tercekat. Tapi Tuan, saya datang ke sini sebagai pekerja, bukan untuk dinikahi. Ia tersenyum tipis. Kau datang untuk memberi harapan. Mungkin bukan harapan bagi dirimu, tapi bagi aku yang selama ini hidup sendiri. Mataku panas. Hatiku campur aduk. Tapi satu hal pasti, ini bukan hanya soal cinta. Ada sesuatu yang disembunyikan Tuan Said dariku. Dan aku harus mencari tahu. Hari-hari setelah itu semakin aneh. Aku mulai merasa diawasi. Ponselku yang dulu bebas kugunakan, kini kadang tak bisa menangkap sinyal. Aku juga melihat pelayan-pelayan lama, mulai digantikan orang baru yang tidak kukenal. Lebih dari itu, Tuan Said jadi lebih intens. Ia memanggilku pagi, siang, malam, bahkan ketika tak butuh apa-apa. Ia hanya ingin bicara. Kadang tentang masa kecilnya, tentang mimpi-mimpinya, atau sekadar menatapku diam-diam sambil bilang, "Aku suka saat kamu diam. Damai." Jujur, aku mulai merasa tak nyaman. Sampai akhirnya, kejadian itu datang. Malam itu aku terbangun karena mendengar suara langkah cepat. Aku mengintip dari jendela kamarku. Dan mataku membelalak. Tuan Said, lagi-lagi, berjalan sendirian di taman. Tapi kali ini dia tak sendiri. Ada seorang pria tua berbaju putih yang tampak seperti dokter, berdiri di depannya sambil marah-marah dalam bahasa Arab. Aku tak paham semua kata-katanya, tapi aku menangkap satu kalimat penting.
Kenapa kau terus berpura-pura sakit, Said? Ini gila. Darahku seperti berhenti mengalir. Pura-pura sakit? Jadi dugaanku benar? Aku mundur perlahan, tak ingin terlihat. Tapi langkahku tak sengaja membuat pintu kamar berderit pelan. Tuan Said menoleh. Matanya langsung bertemu dengan mataku dari kejauhan. Dan saat itu aku tahu. Ia menyadari aku sudah tahu. Keesokan paginya, aku bersikap biasa saja. Tapi dalam hati, aku kalut. Kenapa dia berpura-pura sakit? Dan kenapa dia ingin menikahiku? Jawabannya datang tak lama kemudian. Saat aku duduk sendirian di dapur, pelayan perempuan yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun di rumah itu, mendekatiku dan berbisik pelan. Hati-hati, Maya. Tuan Said bukan pria sembarangan. Dia bukan cuma bangsawan. Dia, calon penerus kekuasaan keluarga. Aku menatapnya dengan kaget. Dan selama ini, sudah banyak wanita cantik yang mencoba mendekatinya karena harta. Tapi dia tolak semua. Katanya, dia hanya ingin wanita yang mencintainya karena hatinya, bukan dompetnya. Aku tercengang. Mungkinkah semua ini adalah ujian dari Tuan Said? Atau perangkap? Beberapa hari kemudian, semuanya jadi berubah. Aku dipanggil ke ruang utama keluarga. Di sana, Tuan Said duduk didampingi dua orang tua terhormat, ayah dan ibunya. Mereka menatapku dengan lembut namun tajam. Maya, kata ibunya, kami sudah mendengar segalanya dari Said. Tentang niatnya padamu. Aku menunduk. Apa kau bersedia menerima lamaran putra kami? Lanjut sang ayah. Hatiku berhenti berdetak sejenak. Ini nyata. Aku mencoba bicara, tapi bibirku keluh. Tuan Said bangkit dari duduknya dan berjalan. Ya, berjalan, tanpa kursi roda, tanpa tongkat. Di hadapan orang tuanya sendiri. Maya, aku tidak benar-benar sakit. Aku hanya lelah pura-pura sehat di dunia yang hanya menilai dari kekayaan. Aku ingin tahu, siapa yang bisa mencintaiku tanpa tahu semua kemewahan itu. Dan aku melihat itu padamu. Tanganku gemetar. Ini bukan hanya lamaran. Ini pertaruhan. Kalau aku menolak, mungkin aku akan dikembalikan ke Indonesia tanpa apapun. Tapi kalau aku menerima, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidupku. Air mataku menetes. Bukan karena haru, tapi karena bingung. Beri saya waktu, bisikku pelan. Tuan Said menatapku dengan sorot mata yang tak bisa kutebak. Antara kecewa atau penuh harap. Aku pergi dari ruangan itu dengan langkah lemas. Di kamarku, aku menangis diam-diam. Aku rindu ibu. Aku rindu rumah. Tapi sekarang, aku seperti burung dalam sangkar emas. Indah dari luar, tapi tak punya pilihan. Dan di sanalah aku berdiri. Di antara dua jalan, kembali dalam ketidakpastian, atau melangkah ke depan dalam teka-teki yang rumit. Aku tak bisa tidur semalaman. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan wajah Tuan Said selalu muncul. Dengan tatapan teduhnya, senyumnya yang lembut, dan kebohongannya. Ia memang memperlakukanku dengan baik. Tapi, siapa yang bisa menjamin, di balik semua itu, tidak ada agenda tersembunyi? Paginya, aku minta izin keluar sebentar ke masjid dekat lingkungan perumahan. Mereka memberiku waktu 1 jam, dengan pengawasan diam-diam. Di masjid, aku hanya duduk diam. Aku menatap karpet sajadah dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, jika ini ujian, berikan aku petunjuk. Jika ini cobaan, kuatkan aku. Dan jika ini takdirku, berikan aku keikhlasan." Setelah pulang, aku mengambil keputusan. Aku tak bisa lari. Aku tak bisa pulang dengan tangan kosong. Aku harus mencari tahu lebih dalam. Siapa sebenarnya Tuan Said? Apa niatnya yang sesungguhnya? Aku menetapkan tujuan. Aku akan mengungkap kebenaran, sekaligus menjaga hatiku agar tidak hanyut oleh rayuan kemewahan. Dan jika pada akhirnya memang aku harus memilih antara cinta dan harga diri, aku akan memilih dengan kepala dingin, bukan dengan air mata. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang dibungkus keindahan. Tuan Said memperlakukanku seolah aku sudah menjadi istrinya. Ia membebaskanku dari tugas-tugas berat. Ia memberiku kamar pribadi yang luas, penuh dengan wewangian khas Arab, baju-baju mewah, dan bahkan sebuah kalung emas kecil dengan huruf A. Tapi aku tahu,
Semua ini bukan hadiah. Ini adalah jebakan manis. Dan aku tidak ingin terperangkap di dalamnya tanpa tahu jalan keluar. Aku mulai mencari tahu diam-diam. Aku mendekati pelayan-pelayan lama, bertanya secara halus. Tapi kebanyakan dari mereka hanya memberi jawaban yang sama. Said orang baik, tapi keras kepala. Kalau dia menginginkan sesuatu, dia akan mendapatkannya. Salah satu pelayan senior, Fatimah, akhirnya mau bicara lebih banyak. Dulu, dia hampir menikah dengan seorang wanita bangsawan dari Qatar. Tapi dibatalkan, karena wanita itu hanya tertarik pada uangnya. Sejak itu, dia berubah. Jadi tertutup. Banyak yang mengatakan, dia hanya akan membuka hatinya pada wanita asing yang tak mengenal kekayaannya. Aku menelan ludah. Jadi aku hanyalah bagian dari eksperimen hatinya? Sore itu, saat kami duduk berdua di taman, Tuan Said tiba-tiba berkata pelan, "Maya, tahukah kau, hatiku belum pernah sesenyaman ini sebelumnya." Aku tersenyum tipis. Tapi dalam hati, aku bertanya, apa itu benar? Atau hanya bagian dari skenario yang telah ia siapkan sejak awal? Aku mulai menghadapi tekanan demi tekanan. Pertama, aku dilarang menghubungi keluargaku di Indonesia. Katanya, tunggu saja setelah semuanya pasti. Tapi itu alasan yang mencurigakan. Ponselku dibatasi aksesnya. Setiap pesan yang ingin kukirim, harus disensor lebih dulu. Kedua, para pelayan mulai menjauhiku. Ada tatapan iri, bahkan beberapa dengan sinis berkata, "Bagus ya jadi Maya. Dari tukang sapu jadi calon nyonya istana." Aku hanya diam. Tapi hatiku perih. Aku tak pernah minta semua ini. Aku bahkan belum menjawab lamaran itu secara resmi. Ketiga, aku mendapat kabar bahwa kontrak kerjaku akan diputus jika aku menolak lamaran Tuan Said. Kata mereka, sudah terlalu dekat secara emosional. Ini melanggar etika. Aku bingung. Aku yang dirayu, aku yang dilamar, kenapa aku pula yang disalahkan? Aku merasa terjebak dalam permainan besar. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar. Rasanya seperti sendirian di negeri asing, tanpa siapapun yang benar-benar peduli. Bahkan keluar rumah pun aku tak bisa sembarangan. Seolah aku tak lebih dari burung dalam sangkar kaca. Tapi aku menolak menyerah. Aku menulis surat untuk ibuku. Ku ketik diam-diam di malam hari, ku sembunyikan di dalam lipatan baju kotor. Ku titipkan ke sopir rumah yang akan pulang kampung dalam waktu dekat. "Kalau ibu terima surat ini, tolong doakan Maya," tulisku. Maya belum tahu harus bagaimana, tapi Maya akan berjuang. Karena ibu tidak melahirkan anak perempuan untuk menyerah begitu saja. Seminggu kemudian, Tuan Said mengajakku bicara secara pribadi. Kali ini di ruang baca yang jarang dipakai orang. Ia menatapku dalam-dalam, lalu berkata, "Maya, aku tahu kau bingung. Tapi aku tidak bisa menunggu lebih lama. Aku harus tahu jawabanmu." Aku menatapnya, mencoba menyembunyikan perasaan. "Kenapa saya, Tuan?" tanyaku akhirnya. "Kenapa bukan wanita bangsawan lain yang lebih sepadan dengan Anda?" Ia menarik napas panjang. "Karena mereka semua mengenalku sebagai sultan. Tapi kau mengenalku sebagai manusia." Aku terdiam. Kata-katanya begitu kuat. Namun tetap tak bisa menyingkirkan rasa ragu di hatiku. "Aku mencintaimu, Maya. Tapi jika kau tak mencintaiku, aku tak akan memaksa. Aku hanya ingin tahu, apakah kau bersedia menjadi pendamping hidupku?" Dan saat itu aku sadar, tak ada lagi ruang untuk netral. Tak ada tempat untuk ragu. Aku harus memilih. Tetap bertahan sebagai TKW dalam tekanan batin, atau mengambil risiko menikah dengan pria misterius yang mungkin tulus, atau mungkin hanya mempermainkan rasa. Aku butuh waktu. Tapi waktu sudah habis. "Aku butuh 1 hari lagi," kataku pelan. Ia mengangguk. "Baik, 1 hari. Setelah itu, aku akan mengumumkan keputusan ini di depan keluargaku. Dengan atau tanpa kamu." Aku melangkah keluar dari ruangan itu dengan hati yang hancur. Karena aku tahu, apapun keputusanku besok, hidupku tak akan pernah sama lagi. Malam itu terasa seperti malam terpanjang dalam hidupku. Aku berulang kali berdiri di depan cermin, memandangi wajahku yang kusut. Perempuan ini, siapa dia sekarang? Masihkah Maya yang sederhana dari Serang?
Atau sudah berubah menjadi boneka di rumah istana yang tak tahu kemana arah hidupnya? Aku berwudu, sujud, menangis dalam diam. Air mata yang jatuh bukan hanya karena bingung, tapi karena lelah. Semua pilihan tampak salah. Tapi aku harus memilih. Pagi harinya, aku bersiap dengan pakaian terbaikku. Bukan gaun mahal, bukan abaya mewah. Aku memakai gamis putih polos dan kerudung sederhana yang dulu kubawa dari kampung. Yang dulu dibelikan ibu dengan tabungan hasil jualan kue. Aku ingin tetap menjadi diriku sendiri, meski dunia di sekitarku terus berubah. Tuan Said sudah menunggu di ruang utama bersama keluarganya. Matanya menatapku seolah mencoba menebak jawabanku sebelum aku bicara. Aku berdiri, menunduk, lalu dengan suara lirih, aku berkata, "Aku bersedia menerima lamaran ini dengan satu syarat." Semua mata tertuju padaku. Aku ingin semuanya dilakukan secara resmi, sah secara agama, diketahui publik, dan aku diberi kebebasan untuk tetap membantu keluargaku di Indonesia. Jika itu tak bisa dikabulkan, aku mohon izin pulang. Tuan Said terdiam cukup lama. Lalu, perlahan, ia tersenyum. Kau bukan hanya perempuan yang tulus, kau juga berani. Keluarganya mengangguk, dan hari itu, persiapan pernikahan pun dimulai. Tapi siapa sangka, saat aku pikir badai sudah reda, justru badai yang lebih besar sedang menunggu. Pernikahan kami digelar seminggu kemudian. Megah, indah, bahkan terlalu mewah untuk seorang Maya. Tamu-tamu penting datang dari berbagai negara. Media lokal menyoroti pernikahan seorang Sultan Riyadh dengan gadis sederhana asal Indonesia. Aku tersenyum di pelaminan, tapi jiwaku hampa. Semua terasa seperti mimpi, atau lebih tepatnya, seperti sandiwara besar yang entah siapa sutradaranya. Saat semua orang sibuk dengan pesta, aku duduk di kamar pengantin. Sendirian, tubuhku lelah, hati dan pikiranku lebih lelah lagi. Aku tidak menangis, tapi dadaku terasa sesak. Tak lama, Tuan Said masuk. Kini, suamiku. Ia duduk di sampingku. Kau baik-baik saja? Aku mengangguk. Hanya, belum terbiasa. Ia mengangguk. Aku paham. Tapi yakinlah, aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku memandangnya. Lalu memberanikan diri bertanya, kenapa harus berpura-pura sakit selama ini? Ia terdiam lama. Lalu menjawab, karena aku ingin seseorang mencintaiku dalam kondisi terburukku. Saat aku lemah. Saat aku tak punya kuasa. Karena itulah cinta yang tak bisa dibeli. Lalu kenapa memilihku? Tanyaku lagi. Kau tidak pernah menatapku seperti seorang sultan. Kau menatapku seperti manusia. Aku hampir percaya. Tapi jauh di lubuk hati, ada bisikan, Maya, kau belum tahu semuanya. Dan bisikan itu terbukti benar. Malam itu juga. Malam setelah pesta, aku tidak bisa tidur. Aku berjalan pelan ke ruang baca. Tempat favoritku sejak pertama kali tiba. Di sana aku merasa tenang, jauh dari sorotan. Saat membuka lemari buku tua, sebuah amplop jatuh dari sela-sela buku. Amplop berwarna coklat kusam, bertuliskan, untuk perempuan yang kelak menjadi pendamping Said. Tanganku bergetar saat membukanya. Isinya tulisan tangan, dari seorang wanita bernama Salma. Jika kau membaca ini, berarti kau telah menjadi istri Said. Aku menulis ini bukan untuk menakutimu, tapi untuk memberimu peringatan. Said pria baik, tapi ia terobsesi pada gagasan cinta yang sempurna. Ia mempermainkan keadaan, menciptakan realitas palsu agar merasa dicintai dengan tulus. Aku dulu salah satunya, tapi aku tak kuat dan memilih pergi. Sebelum kau terjebak lebih jauh, ketahuilah satu hal, jangan kehilangan dirimu demi mencintainya. Aku terduduk lemas. Surat ini bukan gosip, bukan fitnah. Ini suara hati seorang perempuan yang pernah berdiri di posisi yang sama denganku. Kepalaku berputar. Semua kenangan kembali. Tatapannya, cara dia memperlakukan aku, pujian-pujian lembut yang terasa terlalu sempurna. Aku mulai sadar, semua ini bukan cinta, tapi obsesi. Dan aku mulai merasa takut, bukan karena dia kasar, tapi karena dia terlalu halus, terlalu sempurna, dan terlalu siap memainkan perannya. Pagi harinya,
Aku tak bisa lagi menahan diri. Aku membaca surat Salma, kataku pelan di meja sarapan. Tuan Said berhenti mengaduk tehnya. Dia wanita sebelumku, bukan? Ia diam. Lalu mengangguk. Iya. Dan kau menyembunyikan semuanya? Aku tidak ingin masa laluku merusak masa depan kita. Aku menatapnya dalam. Tapi kau menciptakan masa depan ini dengan kebohongan. Ia mendesah panjang. Maya, aku tidak memaksamu. Kau bisa pergi jika ingin. Tapi, pikirkan ibumu. Pikirkan keluargamu di Indonesia. Aku tak akan melarangmu pulang. Tapi jika kau pergi sekarang, semua yang kau perjuangkan bisa hilang. Mataku panas. Ini bukan ancaman, tapi tekanan yang dibungkus kebaikan. Dan saat itu aku sadar, semua pintu sudah tertutup. Satu-satunya jalan adalah berjuang dari dalam. Aku tak bisa kabur, tapi aku bisa berdiri tegak, menjadi Maya yang sebenarnya. Bukan boneka, bukan tameng untuk obsesi, tapi perempuan yang bisa mencintai dan dicintai dengan waras. Malam itu aku menulis satu kalimat di buku harianku. Jika cinta ini nyata, maka ia harus bisa menerima kebenaran. Jika tidak, aku siap kehilangan semuanya. Besok, aku akan bicara, dan tak ada yang bisa menghentikanku. Aku bangun pagi dengan dada berdebar. Hari ini, aku akan menempatkan kebenaran di atas segalanya. Aku sudah terlalu lama diam. Terlalu lama hidup dalam dunia yang dibangun di atas ilusi dan sandiwara. Aku tidak ingin menjadi peran figuran dalam kisah hidup orang lain. Aku ingin menjadi tokoh utama dalam hidupku sendiri. Saat aku melangkah ke ruang sarapan, langkah-langkahku terasa mantap untuk pertama kalinya. Aku tidak mengenakan abaya mewah. Aku kembali mengenakan gamis putih polos yang dulu menjadi lambang perjuanganku. Dan saat aku masuk ke ruangan, semua mata menoleh. Tuan Said duduk di sana, tampak tenang seperti biasa. Tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan kecemasan. Ada yang ingin aku katakan, kataku dengan suara lantang, di hadapan seluruh keluarga Said. Ruangan mendadak sunyi. Aku menikah dengan Said karena aku percaya ada niat baik. Tapi aku tidak bisa membangun rumah tangga di atas kepura-puraan. Aku tahu tentang surat Salma. Aku tahu tentang wanita-wanita sebelumku. Aku tahu tentang obsesi Said terhadap cinta yang sempurna. Said menunduk. Tapi aku bukan Salma. Dan aku tidak akan pergi. Aku akan bertahan. Bukan karena cinta, bukan karena harta, tapi karena aku ingin mengubah arah cerita ini. Jika Said ingin cinta yang tulus, maka cintai aku sebagai Maya yang sebenar-benarnya. Dengan segala kelebihan dan ketidaksempurnaku. Semua orang terdiam. Dan saat itu, aku tahu, aku sudah mengambil satu-satunya pilihan paling sulit. Tapi itu juga pilihan paling jujur. Said bangkit perlahan, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, karena kau tetap tinggal, bahkan saat kau tahu semuanya. Dan saat itulah, kami sama-sama menundukkan ego. Untuk pertama kalinya, mungkin cinta itu benar-benar dimulai. Hari-hari setelah pengakuanku berjalan berbeda. Tidak ada lagi keheningan penuh ketegangan. Tidak ada lagi kebohongan yang diam-diam mengintai dari balik pintu. Untuk pertama kalinya sejak aku datang ke rumah itu, aku merasa bebas. Said berubah. Dia tak lagi memerintahkan. Ia bertanya. Ia mendengar. Dan untuk pertama kalinya, ia mengizinkanku menghubungi ibuku secara bebas. Saat aku menelpon ibu dan mendengar suaranya yang serak karena rindu, aku menangis. Tangisku bukan karena sedih, tapi karena merasa akhirnya aku menemukan kembali diriku sendiri. Maya baik-baik saja. Bu, Maya tidak sempurna. Tapi insya Allah kuat, bisikku. Said pun mulai terbuka tentang masa lalunya. Tentang bagaimana ia tumbuh di lingkungan yang penuh tuntutan. Tentang bagaimana ayahnya ingin dia sempurna dalam segalanya, termasuk dalam memilih pasangan. Dan saat ia merasa tak bisa menjadi manusia biasa, ia memilih menjadi yang terluka, agar bisa dicintai bukan karena tahta. Aku lelah, Maya. Tapi ketika kau datang, aku merasa mungkin aku bisa sembuh. Aku menggenggam tangannya. Aku tidak bisa menyembuhkanmu, Said, tapi aku bisa berdiri di sampingmu. Selama kau juga mau berdiri di sampingku, bukan di atasku.
Ia mengangguk. Tak banyak bicara. Tapi pelan-pelan, luka dalam dirinya mulai mengering. Kami mulai hidup sebagai pasangan. Saling mengenal dari awal. Seperti dua orang asing yang sedang jatuh cinta dalam keheningan. Tak terburu-buru. Tak perlu berpura-pura. 1 bulan setelah pernikahan kami yang kedua, secara privat, dengan hanya orang-orang terdekat, kami duduk di taman, di bawah pohon zaitun yang daunnya berguguran perlahan. Angin gurun bertiup lembut, membawa aroma bunga melati dari ujung halaman. "Maya," kata Said, "aku ingin membawamu ke Serang. Menemui keluargamu. Bukan sebagai sultan, tapi sebagai menantu mereka." Aku tertegun. "Kau, yakin?" Aku sudah pura-pura terlalu lama. Kini, saatnya menjadi nyata. 3 minggu kemudian, kami benar-benar berangkat ke Indonesia. Aku menangis saat kaki pertama kali menginjak tanah kampungku. Semua terasa begitu nyata. Dan saat ibu memelukku di depan rumah, aku tahu, aku telah melewati badai besar. Said bersalaman dengan ibu. Ia bahkan mencium tangan beliau dengan sopan. "Terima kasih, karena sudah melahirkan perempuan sekuat Maya." Ibu tersenyum, meski bingung. "Sampai sekarang, saya masih belum percaya anak saya jadi nyonya Arab," katanya sambil tertawa kecil. Hari-hari di kampung berjalan damai. Kami tidak membawa kemewahan, hanya membawa niat baik. Said bahkan membantu membangun rumah baru untuk ibu. Bukan istana, hanya rumah yang layak untuk dihuni dengan damai. Sore itu, saat duduk bersama di teras, Said menatapku dan berkata, "Aku pernah membuat hidupmu jadi teka-teki. Tapi mulai hari ini, aku ingin hidup kita jadi cerita yang jujur. Bukan kisah dongeng, tapi kisah nyata yang sederhana." Aku tersenyum. Dan di sanalah aku tahu bahwa meski cinta kami dimulai dari kebohongan, tapi kini cinta itu tumbuh dari kebenaran. Hidupku tak lagi sama. Tapi kali ini, aku mengucapkannya bukan dengan ketakutan, melainkan dengan ketulusan. Setelah semua badai berlalu, aku dan Said akhirnya bisa bernapas di bawah langit yang sama, bukan sebagai majikan dan pekerja, bukan sebagai aktor dan korban cerita, tapi sebagai dua manusia yang memilih untuk saling memaafkan dan memulai dari awal. Setelah kunjungan kami ke kampungku di Serang, hidup terasa jauh lebih sederhana. Kami kembali ke Riyadh bukan sebagai raja dan ratu, tapi sebagai suami istri biasa yang mulai belajar mencintai hal-hal kecil. Menyeduh teh bersama, membaca buku di balkon, atau sekadar duduk berdua di malam hari sambil mendengar detak jam dinding. Said banyak berubah. Ia kini tak lagi terobsesi pada citra cinta yang sempurna. Ia mulai menerima bahwa cinta sejati tak selalu dramatis, tak selalu diwarnai peran dan pencitraan. Kadang cinta datang dari hal sederhana, seperti tawa yang tulus, atau tangan yang menggenggam tanpa syarat. "Maya," katanya suatu malam, "kau adalah hal terbaik yang pernah datang dalam hidupku, bahkan ketika aku masih memerankan tokoh yang salah dalam cerita kita." Aku menatapnya dan menjawab pelan, "Kita sama-sama pernah salah. Tapi kini kita memilih untuk benar, bersama." Kami saling tersenyum. Dan entah kenapa, malam itu terasa lebih hangat dari biasanya. Seolah Tuhan pun mengamini kisah yang dulu retak, tapi kini kembali utuh. Suatu hari, aku menemukan kembali surat lama dari Salma. Surat yang dulu membuatku hampir pergi, yang dulu menyentakkan seluruh kesadaranku. Kali ini, aku tak menangis saat membacanya. Tapi aku menulis balasan. Bukan karena aku tahu di mana Salma berada, tapi karena aku merasa perlu mengatakan sesuatu. Untuk diriku sendiri dan untuk siapapun perempuan yang pernah merasa sendirian dalam cinta yang membingungkan. Untuk Salma. Aku membaca suratmu di malam yang sunyi. Saat itu aku bingung, takut, dan ingin lari. Tapi kini aku ingin kau tahu. Aku bertahan. Bukan karena aku lebih kuat darimu, tapi karena aku tahu, jika satu dari kita tak melanjutkan cerita ini, maka kisah tentang cinta yang jujur tak akan pernah ada di rumah ini. Said bukan pria sempurna, tapi kini dia adalah pria yang jujur. Dan mungkin, itu semua karena luka-luka dari masa lalunya, termasuk luka yang kau tinggalkan. Terima kasih karena kau mengingatkanku untuk tidak kehilangan diriku sendiri. Kini, aku baik-baik saja. Dan aku harap kau juga. Salam, Maya. Aku melipat surat itu dan menyimpannya di buku yang sama. Di sela lembar yang dulu menyembunyikan kisah pahit,
Kini tersimpan bukti bahwa luka bisa berubah jadi pelajaran. Bahwa ketakutan bisa berubah jadi kekuatan. Dan bahwa cinta, jika diperjuangkan dengan hati yang jujur, selalu punya tempat untuk tumbuh kembali. Namaku Maya. Lengkapnya Maya Nur Hasanah. Aku bukan siapa-siapa. Bukan dari keluarga bangsawan, bukan perempuan dengan gelar atau kekayaan. Aku hanya gadis kampung dari Serang yang dulu hidup di bawah atap bocor, membantu ibu berjualan kue, dan bermimpi bisa hidup sedikit lebih baik. Tak pernah terbayangkan bahwa takdir akan membawaku terbang jauh ke negeri gurun, bekerja di rumah mewah, dan bertemu pria yang pura-pura sakit hanya untuk mencari cinta sejati. Ya, mungkin awalnya Said menyembunyikan kebenaran. Tapi kini, dia membuka semua luka, dan membiarkanku melihatnya apa adanya. Dan mungkin, aku pun pernah salah karena sempat berpikir bahwa aku terlalu kecil untuk dicintai oleh orang sebesar dirinya. Tapi nyatanya, cinta tak mengenal kasta, tak mengenal latar. Cinta hanya butuh dua orang yang mau belajar jujur, saling menghargai, dan tak menyerah meski cerita mereka berantakan di awal. Kini, aku sedang menulis kisah ini dari sebuah ruang kerja kecil yang kami buat di rumah baru. Said duduk di seberang, sedang membaca buku. Ia sesekali menatapku sambil tersenyum. Di dinding, tergantung foto kami berdua. Tanpa mahkota, tanpa busana mewah. Hanya aku dan dia, berdiri di halaman rumah ibuku, berdua memegang cangkul karena ikut membantu warga membangun taman baca anak-anak. Said, kalau dulu kamu tahu aku cuma anak tukang kue, masih tetap mau menikahiku? Tanyaku iseng. Ia tertawa pelan. Kalau dulu aku tahu kamu bisa mengubah seluruh hidupku, aku akan melamarmu lebih cepat. Aku tersenyum. Dalam hati, aku mengucap syukur. Karena kini, aku tahu, hidup bukan tentang seberapa banyak peran yang kita mainkan, tapi seberapa jujur kita dalam menjadi diri sendiri. Dan jika aku boleh memberi pesan kepada siapapun yang sedang membaca kisah ini, jangan pernah takut jadi dirimu sendiri. Bahkan ketika dunia memaksamu pura-pura kuat, pura-pura indah, pura-pura sempurna, tetaplah jujur pada hatimu. Karena cinta yang sejati tidak lahir dari sandiwara. Ia tumbuh dari keberanian untuk menjadi nyata. Akhirnya, aku, Maya, gadis biasa dari Serang, menemukan cinta di tempat yang paling tak kuduga. Dan kali ini, aku tak sedang bermimpi. Aku hidup. Aku bahagia. Dan kisahku baru saja dimulai.